Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 12 Oktober 2025. Kajian pada pagi hari ini adalah mengapa anak-anak kita tidak patuh kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita selaku orang tua mendambakan seorang anak. Bahkan ketika anak kita lahir, kita begitu menyayangi luar biasa. Kita kadang-kadang kurang tidur, kadang-kadang kita keperluan yang lainnya juga terganggu demi rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ketika anak itu usianya sudah menginjak masa sekolah, kita bersungguh-sungguh untuk memenuhi segala kebutuhannya, dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, bahkan perguruan tinggi, atau misalkan kita pondokkan. Itu semua membutuhkan biaya. Namun kita lakukan itu semuanya dilakukan secara ikhlas. Tapi mengapa ketika kita sering menjumpai anak-anak kita itu tidak sesuai dengan harapan orang tua? Mereka atau orang tua kepingin anaknya itu yang patuh, taat kepada ayah dan ibu, atau apa yang diharapkan oleh ayah dan ibu itu kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan anak. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ada dua kemungkinan yang menyebabkan kita itu anak-anak menjadi penurut kepada kita, atau anak-anak menjadi mengecewa dengan kita. Ketika anak itu penurut kepada kita, itu disebabkan karena sejak kecil anak itu orang tuanya memperhatikan jiwanya. Jadi yang dia utamakan adalah hati nuraninya yang dibentuk, jiwanya yang dibentuk agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhana saja, ketika masuk waktu sholat, kita ajak anak-anak kita sholat berjemaah, ajak anak kita ke masjid, ke mushola. Ini sebetulnya yang harus kita lakukan seperti ini. Kita ajak anak itu untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin, anak yatim. Ini kita coba kolbunya itu, kolbu kirinya kita sentuh agar senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Ajak anak-anak kita untuk senantiasa ngaji, atau yang mondok, apalagi lebih bagus ya, mencoba menghafalkan Al-Quran. Itu semua adalah dalam rangka untuk menuju Allah. Tetapi ini anak-anak yang seperti ini besok yang akan membahagiakan orang tuanya. Yang kedua, bisa jadi anak itu adalah besok mengecewakan orang tuanya. Kenapa? Karena dari kecil sampai dewasa orang tua itu tidak mengajak jiwanya untuk mengenal Allah.
jiwanya untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Satu contoh, kita sering melihat anak itu ya diajak jalan-jalan, rekreasi, tapi tidak diperhatikan mengingat Allahnya, tidak diperhatikan sholatnya. Anak-anak dibekali pendidikan sekolahnya, tetapi bekal ilmu agama itu belum maksimal. Ini sebetulnya yang menjadi kendala. Karena kalau ilmu yang sifatnya umum itu arahnya ke otak. Nah, sementara otak itu ya sulit sekali berkomunikasi dengan Allah. Karena otak itu atau fikir itu arahnya untuk cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, sementara jiwa ya, atau qalbu kiri itu dasarnya adalah agama. Misalkan anak itu mengenal Allah lewat sholatnya, lewat zikirnya, lewat doanya, lewat amal solehnya. Ini sebetulnya yang harus diutamakan dulu ya. Sehingga ketika anak itu sudah besar, tidak sedikit orang tua yang kecewa ya. Sehingga muncul perkataan, saya ini sudah mengeluarkan biaya supaya kamu itu sukses cita-citanya, tapi kamu kok begini. Ada rasa penyesalan, padahal itu seharusnya tidak terungkap seperti itu. Karena yang namanya orang tua mendidik anak itu adalah kewajiban. Cuma di sini kita salah kamar mungkin. Seharusnya mendidiknya itu kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Jangan dengan dunia dulu. Ya, jangan dengan dunia dulu, nanti bermasalah. Jadi yang utama itu mengenal Allah, dijaga kesuciannya. Baru kita kenalkan kepada hal-hal yang sifat keilmuan yang lain. Coba mari kita renungkan surat Al-Anfal surat 8 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan kolbu mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ya. Walaupun kata Allah, kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ya, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan kolbu mereka. Jadi anak-anak kita itu kalau kita berikan fasilitas berupa harta, berupa duniawi, mereka tidak bisa ke jalan Allah ya. Misalkan kita punya anak diberikan HP dengan harapan mereka itu nanti biar senang, biar bahagia ya. Dengan harapan anak itu nanti biar menuruti apa yang kita perintahkan. Anak kita belikan sepeda motor dan sebagainya. Itu tidak bisa, tidak menjamin anak itu akan taat dan patuh kepada orang tua. Karena apa? Karena kalau diberikan fasilitas itu adalah yang disentuh adalah fikir atau otaknya, di mana mengarah kepada kesenangan dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi jangan heran kalau kita merasa kecewa, anak-anak kita sudah berikan kita fasilitas, tetapi mereka itu banyak mengecewakan orang tua. Beda dengan anak-anak yang kita jaga, rawat sholatnya, jaga ngajinya, ikut kajian-kajian, atau bahkan dipondokkan di pondok pesantren. Nah, ini adalah bekal. Dan ini mengarah anak ini mengenal Allah karena jiwanya selalu disentuh oleh Allah. Dan jiwa yang tersentuh oleh Allah, jiwa yang berkomunikasi dengan Allah, itu Allah pasti turunkan cahaya. Yang mana cahaya itu nanti akan membentuk karakter anak. Jadi berbicara karakter anak, anak itu tidak bisa diberikan nasihat sementara kita itu mengarahkan yang sifatnya pikir atau otak. Anak-anak itu bisa berubah manakala
kolbu kirinya atau jiwanya itu kita giring untuk mengenal Allah. Nanti Allah yang merubahnya. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang mempersatukan kolbu mereka. Jadi bukan kemampuan kita Bapak Ibu, bukan. Makanya kalau di sekolah-sekolah banyak teori, banyak metode, banyak strategi bagaimana membentuk karakter anak, itu mustahil kalau misalkan jiwanya yang tidak disentuh. Ya kalau misalkan malam kita bangunkan subuh, sholat subuh atau sholat tahajud sebelumnya, kemudian sholat duha, sholat duhur berjemaah, sholat asar berjemaah, sholat maghrib berjemaah, begitu seterusnya. Kita bentuk itu, kemudian diajak untuk mengikuti kajian-kajian, kita bentuk akhlak mereka, kita sentuh untuk mengenal Allah, kita ajak untuk puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Itu yang sebetulnya yang bisa anak itu membentuk karakternya sendiri. Karena karakter itu bukan dari guru, bukan dari orang tua. Allah yang ngasih, karena anak itu jiwanya selalu berkomunikasi dengan Allah. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini Bapak Ibu, oleh sebab itu di dalam rumah tangga itu penting ya. Jadi seorang suami itu mengenal Allah, seorang istri mengenal Allah, seorang anak juga mengenal Allah. Kita tidak boleh sibuk sehari semalam hanya ngurusi masalah dunia sampai lalai daripada mengingat Allah. Kita jangan beranggapan bahwa ketika anak sudah sudah dipenuhi kebutuhannya, berarti tugas sebagai orang tua sudah selesai. Belum Bapak Ibu. Tapi kita sholat malam, jaga malam, kita nangis kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah itu anak-anak kita tidak bisa untuk menjawab segala tantangan yang ada di dunia. Sementara anak-anak kita giring juga. Ayo anak-anak kita bangun. Ayo anak-anak kita sholat berjemaah. Ayo anak-anak kita sholat duha. Ayo anak-anak kita sholat tahajud ya. Jadi kepentingan untuk mengenal Allah senantiasa kita utamakan dan tidak menyampingkan kepentingan yang sifatnya duniawi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.